saudara-saudara, kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita akan coba lihat secara umum, secara global saja dulu tentang praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Agak cepat saja karena nanti masih ada hal-hal, besok-besok masih ada hal-hal yang perlu kita cermati, khususnya berkaitan dengan teori. Aspek materialnya ini, aspek acaranya dulu aja gitu ya. Nah, hakim Mahkamah Konstitusi itu ada 9, saudara-saudara. Kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hakim konstitusi itu berasal dari usulan Mahkamah Agung 3 orang, usulan Presiden 3 orang, usulan DPR 3 orang, 9 orang, clear. Sementara kalau Anda bandingkan dengan komisi yudisial, dalam komisi yudisial sebagai sebuah organ atau lembaga negara yang muncul setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan salah satu bentuk agenda dari reformasi sistem ketatanegaraan, itu terdiri dari 7 anggota. 2 dari hakim, 2 dari praktisi, 2 dari akademisi, dan 1 dari unsur masyarakat. Baiklah saudara-saudara, saya akan menyampaikan hukum acara Mahkamah Konstitusi secara umum saja, jadi secara global. Nanti hal-hal yang berkaitan apa itu terkait dengan apa, uji material, uji formil, kemudian bagaimana cara mengajukan permohonan, kemudian pihak-pihak yang mengajukan permohonan legal standingnya kayak apa, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikut atau pertemuan berikutnya lagi, karena model pertemuan yang akan saya pakai itu adalah yang pertama, saya banyak ngomong, nanti pertemuan berikutnya Anda yang banyak nulis. Artinya apa? Artinya nanti Anda akan membuat tugas gitu ya, kemudian diupload di situs kuliah ini gitu ya. Nah, sementara untuk diskusi kita akan mempergunakan Teams. Itu kapan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Baik, selanjutnya tunggu yang satu ini. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita melihat hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya itu masih saya kasih gambarnya hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi ada 9 orang. Maka hukum acara Mahkamah Konstitusi itu meliputi kewenangan MK, ya kan? Ya, meliputi kewenangan MK. Kalau Anda lihat nanti di dalam kewenangan MK itu ada pengujian peraturan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian penghitungan hasil pemilihan umum, sengketa penghitungan hasil pemilihan umum, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara SKLN, kemudian pembubaran partai politik, dan kemudian ada satu yang sifatnya khusus, tidak lain adalah pemaksulan presiden atas usul DPR. Ya kan, jika presiden melakukan pelanggaran hukum berat, pengkhianatan kepada negara, dan akhir-akhir ini memang akan nampak ada beberapa kelompok masyarakat yang menghendaki hal semacam itu, tetapi ini sangat sulit sekali, saudara-saudara. Ini kewenangan MK. Kemudian yang kedua adalah legal standing. Legal standing itu adalah pihak-pihak yang punya hak, ya kan, punya hak untuk mengajukan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Ya kan, legal standingnya apa? Nanti ada lembaga negara, kemudian ada golongan masyarakat, ada korporasi, kemudian ada masyarakat hukum adat. Itu akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Nah, kemudian saudara-saudara, permohonan. Nah, bagaimana itu cara melakukan permohonan? Permohonan yang manual, kemudian permohonan yang online gitu ya. Nah, itu sekarang sudah dikemas di dalam berbagai macam cara, dan itu juga akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Kemudian pembuktiannya bagaimana? Nah, ini pembuktian juga sangat penting sekali gitu ya. Dan ada beberapa teori pembuktian seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr.
Edi Omar Syarif Hiyarij yang sangat luar biasa. Beliau ketika menyampaikan keterangan ahli ketika sidang pemeriksaan sengketa Pilpres yang tahun lalu ya, itu beliau menyampaikan teori-teori tentang pembuktian. Intinya beliau yang paling digarisbawahi adalah bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Salah satunya beliau menyampaikan seperti itu. Ada beberapa buku beliau sudah mengeluarkan semacam ini. Kalau nggak salah disertasi beliau tentang pembuktian, kalau nggak salah hukum pembuktian. Nah ini nanti bagaimana cara pembuktiannya? Apakah media massa bisa dipergunakan untuk pembuktian? Itu akan kita lihat ke depan gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan tentunya nanti akan diadakan sidang pleno yang kemudian tertutup baru diucapkan di sidang terbuka gitu ya. Pengambilan keputusannya, dan di sini nanti akan kita kenal adanya dissenting opinion. Jadi 9 hakim ini kenapa ganjil ya, supaya ada ketika pengambilan keputusan itu tidak 50-50 gitu ya, tidak draw gitu ya. Kalau draw gimana caranya, maka harus dibuat ganjil gitu ya. Nah, dengan demikian pelaksanaan hukum acara menentukan kelancaran proses penanganan suatu perkara atau pelaksanaan wewenang. Hukum acara Mahkamah Konstitusi lebih ketat, ya kan? Kadang lebih termasuk tata tertib ketika kita mau mengikuti sidang itu luar biasa. Itu nanti Anda bisa melihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Silahkan nanti Anda bisa download di berbagai macam situs, khususnya di situsnya Mahkamah Konstitusi. Sudah banyak sekali itu aturan-aturan Mahkamah Konstitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, kelanjutannya ini mengenai apa, ya kan? Nah, masih hakim Mahkamah Konstitusi. Kenapa saya selalu membuka pertama kali slide ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi? Karena sampai saat ini hakim Mahkamah Konstitusi itu menduduki posisi yang sangat-sangat terhormat. Sangat terhormat. Kendati memang pernah mengalami keterpurukan ketika ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar dan Patrialis Akbar, tersandung perkara korupsi. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi cepat melakukan recovery, dan oleh sebab itulah memang hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu dituntut dari orang yang memiliki sifat kenegarawanan. Oleh sebab itu saya sangat respect dengan hakim konstitusi ini. Karena apa? Karena melalui beliau-beliau yang sangat terhormat inilah the constitutional jurisprudence, teori-teori konstitusi, pengembangan konstitusi, pengembangan pemahaman konstitusi itu digali terus-menerus melalui berbagai macam putusannya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi hakim selama ini yang masih relatif memiliki kewibawaan cukup itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu yang pertama. Yang kedua, hakim Mahkamah Konstitusi itu juga diawasi sebetulnya. Tapi yang mengawasi adalah majelis etik dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang dibentuk. Unsurnya ada yang dari luar, ada yang dari mantan hakim MK sendiri gitu ya. KY bisa enggak? KY tidak masuk dalam ranah hakim Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam Undang-Undang KY memang dalam Undang-Undang Dasar sudah mengatakan, ya kan, ada hakim, ya kan, kewenangan dari KY itu tidak lain adalah salah satunya mengusulkan hakim agung, dan kewenangan lain yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan martabat hakim. Hanya hakim. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut juga ada hakim konstitusi. Jadi memang sudah dibedakan dalam konstruksi konstitusionalitasnya. Ada hakim
berarti hakim itu berkaitan dengan hakim yang berada di lingkup Mahkamah Agung, dan ada hakim konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ada, ya, sehingga AY masuknya di hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung. Hakim MK bagaimana? Hakim MK dia memiliki majelis kehormatan tersendiri. Nah, asas-asas hukum acara MK itu apa aja? Yang pertama itu adalah ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara. Nah, dari konstruksi yang semacam inilah, maka asas ius curia novit ini merupakan asas yang melandasi adanya reh-finding, adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim yang kemudian disebut sebagai jurisprudence atau jurisprudensi. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa melakukan konstitusional jurisprudence. Yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Jadi siapapun juga boleh untuk menikmati, melihat, menyaksikan sidang Mahkamah Konstitusi. Boleh, ya kan? Bisa disiarkan melalui live streaming, ya kan? Bisa kemudian perguruan-perguruan tinggi itu kemudian kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, kemudian di kelas multimedianya itu kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi sedang melakukan persidangan. Saya sangat berharap fakultas kita bisa bekerja sama dengan hakim Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kita bisa kemudian membuka link live streaming ini untuk kita menyaksikan, mahasiswa bisa menyaksikan bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi yang secara terbuka itu, gitu ya. Sehingga kita nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu study tour sampai ke sana, ya kan? Apalagi sekarang ini COVID-nya juga sudah semakin mengkhawatirkan. Malah oleh sebab itu saudara-saudara harus tetap jaga kesehatan. Kemudian berikutnya adalah independen dan imparsial. Artinya dia harus merdeka, hakim MK itu, dan tidak memihak. Oleh sebab itu, untuk uji publik yang dilakukan oleh panitia seleksi hakim MK luar biasa ketat, Dia harus independen, dia harus imparsial, dia paling tidak dia juga harus negarawan, dia harus bersih. Track recordnya itu bersih. Kenapa saya bisa menceritakan seperti itu? Karena saya pernah dalam satu kesempatan di akhir tahun 2019, saya sudah masuk di dalam 8 calon hakim MK yang diajukan oleh Presiden, tetapi Tuhan belum mengizinkan saya untuk duduk di salah satu dari 9 MK, hakim MK itu. Luar biasa. Ditanya macam-macam, jaringannya ditanya macam-macam gitu ya. Di kampus saya ditanya, ada beberapa teman dosen yang ditanya, ada beberapa mahasiswa yang ditanya, satpam ditanya, tetangga saya ditanya, rumah saya didatangi, ya kan, untuk diperiksa bagaimana kehidupan saya, track record saya. Nah, itulah saudara-saudara, independen, imparsial. Kemudian peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau kita melihat di dalam hukum acara MK, pelaksanaan sidangnya itu memang kadang maraton, cepat. 14 hari ada perbaikan, kemudian seminggu berikutnya bisa ada sidang lagi, seminggu berikutnya ada sidang, terus seperti itu. Cepat memang, dan sederhana memang. Ya kan, polanya itu sederhana. Dan biayanya ringan. Kalau biaya ringan relatif, saudara-saudara. Kenapa relatif?
Kalau misalnya yang mengajukan permohonan itu adalah orang yang berasal dari Jogja, maka mau nggak mau, suka nggak suka kan harus ke Jakarta. Dan kalau ke Jakarta kan harus bayar uang transport, rombongan ke sana, belum bayar pengacaranya, ya kan, kuasa hukumnya, gitu kan, belum dalam tanda kutip bayar, ya bukan apa ya, bayar bayar atau apa ya, istilahnya honor atau apalah, untuk keterangan ahli gitu kan. Nah, ahli kita bawa ke sana itu kan tidak hanya sekedar dia ngomong tentang teori gitu ya, dia menyampaikan berbagai macam teori, setelah itu selesai langsung dikatakan matur nuwun nggih, kan enggak. Kepakaran dia itu kan harus kita, iya, karena kepakaran dia itu melalui proses yang panjang dengan biaya yang relatif besar, maka ya paling tidak kan ada apa, semacam penghormatan secara material gitu ya, tidak hanya sekedar imaterial dan spiritual, matur nuwun nggih, terima kasih sudah membantu, tidak hanya sekedar itu. Jadi biaya ringan ini saya rasa bisa dikatakan relatif gitu ya, relatif. Kemudian berikutnya, hak untuk didengar secara seimbang, audi et alteram partem. Jadi nanti di dalam sidang itu, saudara-saudara, yang diperkenankan untuk bicara itu tidak hanya sekedar pemohon, pihak terkait, dan kemudian apa, termohon, ya kan, semua diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara seimbang. Dan itu nanti arus lalu lintas perbincangannya itu nanti hakim konstitusi yang sangat, yang akan menyampaikan gitu ya, menyampaikan bagaimana polanya begitu. Hakim hak untuk didengar secara seimbang. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, hakim aktif dalam persidangan. Aktif hakim itu, ya kan? Aktif menanyakan, kemudian kadang dia juga berargumen gitu ya. Argumennya itu kemudian misalnya untuk mematahkan, boleh. Sangat beda dengan peradilan pada umumnya. Kalau peradilan pada umumnya kan hakim, pengacara yang tanya, kemudian jaksa bertanya, kemudian hakim juga bertanya. Tapi di sini hakim aktif. Bahkan hakim MK itu bisa memberikan pendapat, memberikan masukan terhadap permohonan kita. Misalnya, masuk permohonan sidang pertama. Sidang pertama kali itu pemeriksaan apa, yang hadir itu siapa gitu ya. Kemudian periksaan bukti-bukti, kemudian pemeriksaan permohonan, dan dalam pemeriksaan permohonan itulah hakim MK memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran. Tapi ini aktifnya hakim MK itu di situ. Jadi saudara-saudara, permohonan kita itu ketika masuk di persidangan yang pertama kali itu mirip dengan skripsi, tesis, disertasi yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Luar biasa kan? Mirip seperti itu. Sehingga hakim MK kemudian menyampaikan gambaran-gambaran, wah harusnya kamu ditambahi ini, tambahi ini. Tapi saudara-saudara, tidak wajib, tidak wajib pemohon itu kemudian memperbaiki. Tapi hampir 99,9% pemohon itu selalu menyampaikan perbaikan.
setelah hakim memberikan masukan-masukan. Mengapa? Karena dengan memberikan perbaikan, maka yang pertama kelihatan sekali tingkat apa? Tingkat keseriusan pemohon. Itu yang pertama. Untuk menilai itu keseriusan pemohon. Yang kedua, bisa dipergunakan untuk melihat tingkat kecerdasan pemohon, termasuk kuasa hukumnya, dalam menangkap masukan-masukan dari hakim MK itu yang rata-rata memiliki derajat akademik dan keilmuan yang di atas rata-rata. Memang kadang-kadang sulit kita terima argumentasi ini maksudnya apa gitu ya, maksudnya apa. Kalau nggak tahu maksudnya, mendingan di persidangan itu langsung tanya, yang mulia mohon maaf, maksud dari masukan yang mulia ini bagaimana, mohon kami dijelaskan kembali supaya kami nanti bisa memberikan masukan, memperbaiki permohonan kami sesuai dengan apa yang mulia sampaikan. Itu jadi dipergunakan untuk menilai kemampuan pemohon dalam menyerap informasi atau perbaikan usulan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mulia itu. Nah ini kan, jadi hakim aktif dalam persidangan itu seperti itu, sampai memberikan masukan-masukan. Bahkan melihat, loh ini kok buktinya mana ini? Nah, ya kan? Buktinya mana ini, lampiran pembuktiannya, lampiran buktinya kok belum ada, mau ditambah. Nah, gitu. Luar biasa kan? Saking aktifnya hakim dalam persidangan itu. Selanjutnya, asas praduga keabsahan. Presumptio iustai causa. Artinya, kalau kita mempergunakan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan atau penolakan, maka undang-undang itu masih dianggap berlaku mengikat umum, mempunyai kekuatan hukum, kekuatan mikat, dan kekuatan berlaku. Itu asas praduga keabsahan. Jadi undang-undang yang diuji itu masih tetap memiliki kekuatan hukum, kekuatan mengikat, kekuatan berlaku sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Inilah 7 asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketujuh asas ini tidak dimiliki kelihatannya di dalam Mahkamah Agung ketika menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, khususnya hakim aktif di persidangan, persidangan terbuka untuk umum, itu kita tidak pernah melihat. Ketika Mahkamah Agung itu melakukan pengujian terhadap perda misalnya, dan mengatakan perda ini batal, nggak pernah ada itu persidangan yang sifatnya terbuka. Nah itu, makanya ini yang kadang-kadang saya kritik. Ya kan harusnya ada inline gitu loh. Kalau yang undang-undang, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini terbuka, kenapa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terbuka sama sekali? Harus ada alasannya itu Mahkamah Agung. Sampai sekarang kita nggak tahu kok alasannya. Nah itu saudara-saudara. Selanjutnya kita tunggu yang satu ini. Nah itulah tadi asas-asas.
ya, asas-asasnya. Kemudian apa ini lanjutannya? Ini masih dalam berproses ini. Memang kalau kita mempergunakan model video dengan mempergunakan PowerPoint yang divideokan itu memang modelnya agak lambat. Yang lambat itu mungkin laptop saya gitu ya, karena sudah terlalu penuh. Nah, ini hukum acara MK. Memang ini hukum acara MK terus gitu ya. Di dalam undang-undang MK itu ada hukum acara yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum acara umum, itu memuat aturan umum beracara di MK. Acaranya itu bagaimana gitu ya. Yang kedua hukum acara khusus itu sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar punya hukum acara sendiri khusus. Sengketa PHPU itu, perhitungan hasil pemilihan umum, punya acara sendiri. Sengketa kewenangan lembaga negara punya acara khusus sendiri. Kemudian pembubaran partai politik punya acara khusus sendiri. Kemudian yang paling spesifik lagi, misalnya pemakzulan presiden juga punya hukum acara khusus. Nah, inilah ada yang umum, ada yang khusus. Nah, itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya kita akan melihat hukum acara yang umum dulu, gitu ya. Nanti yang khusus-khusus akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Untuk itu, tunggu yang satu ini. Nah, hukum acara yang umum, saudara-saudara. Nah, hukum acara yang umum. Bagaimana hukum acara yang umum itu? Yang umum, saudara-saudara, akan kita lihat apa aja itu. Tertuang dalam pasal 28 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang MK. Oh iya, saya minta saudara-saudara untuk mencari undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa masa pensiun hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah berumur 70 tahun. Kayak profesor ya, profesor guru besar itu kan pensiun 70 tahun, gitu kan. Nah, itu saudara, tolong Anda cari, ya kan, ini menjadi tugas, dan kemudian silahkan diupload. Ya, diupload, kapan itu nguploadnya, nanti akan saya kasih penjelasan lebih lanjut dalam perkuliahan yang akan datang. Yang akan datang itu bisa besok, minggu depan, bisa minggu depannya lagi. Tetapi intinya adalah saya minta saudara-saudara mencari undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru tahun 2020. Kira-kira seminggu atau berapa hari yang lalu itu sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tolong nanti Anda lihat, dan saya minta nanti saudara-saudara juga melakukan pengkajian. Kita sama-sama melakukan pengkajian nanti terhadap undang-undangnya itu. Kalau Anda tanya pada saya, Pak itu punya, ya sudah, saya sudah punya. Tetapi kan saudara juga harus punya kan, nah, gitu ya. Ya tidak harus minta saya. Nah, kan di media online kan banyak sekali. Kemudian hukum acara umum itu mengatur satu, bagaimana proses persidangan. Ya, persidangannya bagaimana. Kemudian yang kedua, syarat permohonannya apa aja. Ya kan? Yang ketiga, putusannya, ya kan? Perihal putusannya, syarat permohonan apa aja. Posita, petitum, dan segala macam. Kita akan bahas satu persatu. Iya, hukum acara umum. Persidangan. Itu ada sidang panel. Panel itu biasanya hanya 3. Ya kan, untuk memeriksa pendahuluan misalnya.
panel gitu. Ada 3 hakim dipimpin oleh seseorang gitu ya, seorang hakim yang memimpin, tidak harus dipimpin oleh hakim ketua MK gitu ya, panel gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sidang pleno, itu 9, semuanya ikut gitu ya, dipimpin oleh ketua. Dan kalau ketua tidak bisa hadir karena berhalangan, maka dipimpin oleh wakil ketua, salah satu gitu ya, wakil ketua gitu ya. Kemudian sidang pleno luar biasa, ya kan? Sidang pleno luar biasa, kemudian ada juga sidang panel yang diperluas gitu ya. Nah, tentunya ada tambahan gitu ya. Ini ada tambahan panelnya itu. Nah, kemudian saudara-saudara, setelah persidangan itu ini modelnya seperti itu saudara-saudara. Jadi suasana tempat sidang itu seperti ini. Jadi kanan kiri kemudian depan sini ini ada juga gitu ya, terus kemudian di atas itu ada balkon yang dipergunakan untuk nonton gitu ya. Saudara-saudara juga bisa nonton di dalam situ gitu ya. Nah, proses penerimaan dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi itu bagaimana? Nah, yang pertama itu pengajuan permohonan, yang kedua alat bukti itu harus pada pengajuan permohonan juga alat bukti harus disertakan. Kemudian pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan itu biasanya nanti ada masukan-masukan gitu ya, ada bukti-bukti yang belum lengkap gitu ya. Kemudian pihak pemohon atau termohon minta waktu, oke nanti baik yang mulia nanti akan saya mohon diberi waktu seminggu untuk mengajukan kelengkapan alat bukti misalnya begitu. Pemeriksaan pendahuluan termasuk nanti adalah masukan-masukan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian pemeriksaan persidangan, nah ini mulai keterangan ahli, ya kan? Keterangan saksi. Anda bisa ya membedakan antara ahli dan saksi. Ahli itu adalah orang yang menyampaikan pandangan pendapatnya sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang dia miliki berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Itu ahli. Tetapi kalau saksi itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mengalami sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri suatu peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Catat saudara-saudara. Tidak akan saya ulang, ya kan? Nanti Anda bisa mencatat, YouTube-nya bisa Anda lihat ulang gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian putusan. Ya, putusannya bagaimana? Nah, putusan apakah ditolak? Apakah di apa di, diterima dengan pembatasan tertentu, nanti bisa dilihat di dalam amar putusannya. Selanjutnya saudara-saudara, nah pengajuan permohonan itu yang pertama harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini sesuai dengan undang-undang tentang bahasa, lambang negara, ya kan? Itu harus ditulis dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa asing boleh nggak Pak? Dalam aturannya tidak ada itu, ya kan? Tapi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan kalimat yang lugas, tegas, jelas, gitu ya. Kemudian ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Menandatangani. Nah, nanti saudara-saudara bisa akan saya kirimkan nanti ya lewat WhatsApp grup, ya kan, atau lewat WhatsApp gitu ya, saya kirimkan contoh permohonan. Ya, ada beberapa contoh permohonan yang dulu saya pernah sampaikan di Mahkamah Konstitusi, karena saya jelek-jelek gini ya juga pernah sih beracara di Mahkamah Konstitusi secara langsung gitu ya, baik memberikan keterangan ahli maupun ketika menjadi kuasa hukum. Jadi begini saudara-saudara, loh Pak Estu belum advokat, baru PKPA, belum ujian profesi advokat, belum disumpah, kok sudah beracara di MK?
beracara di MK itu tidak hanya advokat yang sudah berlisensi, tetapi sarjana hukum yang baru lulus pun bisa menjadi kuasa hukum. Jadi di sana itu ada kuasa hukum dan advokat. Dibedakan dalam tata cara berpakaian. Jika advokat wajib memakai toga. Tapi kalau kuasa hukum cukup mempergunakan jas dan dasi. Itu aja. Nah, waktu itu saya kan belum punya. Maka saya tidak pakai toga, saya pakai jas sama dasi aja gitu ya. Nah, itu ditandatangan pemohon atau kuasanya. Kemudian dalam 12 rangkap. Rangkap 12. Kok bisa sih? Kita hitung aja ya rangkap 12 itu ya. Untuk pemohon sendiri jelas ya, rangkap 12. Paling tidak 9. 9 itu untuk hakim. Ada 9 hakim kan? Maka dikasih permohonan itu satu eksemplar hakim. 9 sudah. 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. Masih 3 kan? 3 itu untuk termohon. Ya kan? Termohon dikasih 1 gitu ya. Mungkin bisa juga untuk pihak terkait gitu ya. Yang satunya bisa untuk arsip. Misalnya seperti itu. Jadi ada 9, itu ada 12 rangkap. Ya, ada rangkap 12 gitu ya. Satu untuk panitera paling. Mungkin dipakai untuk panitera itu ya. Jadi 12 rangkap. Ya kan, hakim, yang jelas hakim itu 9. 9 masih 3. Ya kan, berarti ada pihak terkait. Ya kan. 12 itu ya pihak terkait. Pihak pemohon, termohon itu pemohon sendiri, termohon dan pihak terkait. Itu 12 rangkap. Nah, itu ya. Kalau tebel banget ya memang agak mahal. 12 rangkap biasanya kan tebel-tebel tuh. Kalau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu biasanya agak tebel-tebel. Apalagi kalau pasalnya banyak sekali. Dengan pasal yang diuji itu banyak sekali ya tebel. Kayak dulu ketika saya melakukan uji material undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, banyak pasal itu yang kita lakukan pengujian. Gitu. Tebal sekali gitu ya. Nah itu. Kemudian saudara-saudara, bukan memuai ya itu ya, memuat uraian yang jelas mengenai permohonan. Jadi uraian apa aja gitu. Hak konstitusional apa yang kemudian dilanggar oleh undang-undang misalnya. Kerugian apa yang dimunculkan karena adanya undang-undang itu, ya kan? Kemudian sistematika uraian, ya kan? Sistematika uraian, gitu kan? Disampaikan beberapa hal sistematikanya, gitu ya. Tentunya ada pendahuluan, kemudian kewenangan MK itu apa gitu ya, kewenangan MK, legal standingnya bagaimana, kemudian setelah legal standing, positanya kayak apa, petitumnya kayak apa, ya kan? Nah itu, kemudian identitas, sistem uraian itu adalah berkaitan sistem identitas pendahuluan itu. Anda siap, misalnya Anda yang mengajukan Anda itu siapa, kan posisinya di mana gitu ya, pekerjaannya apa gitu dan seterusnya. Posita ya kan, kewenangan, legal standing dan pokok perkara. Ini penyampaian kewenangan, legal standing dan pokok perkaranya gitu ya. Nah, biasanya yang kewenangan dan legal standing itu hampir sama sih. Ya kan hampir sama, tergantung nanti kalau legal standing kan tergantung pemohon gitu ya. Tapi kalau kewenangan itu relatif sama, itu kewenangan berkaitan kewenangan MK, legal standing berkaitan dengan kewenangan para pemohon, termohon, kemudian baru pokok perkara inilah yang kemudian kita lihat sesuai dengan apa yang kita mintakan gitu ya.
kemudian petitumnya, permohonannya untuk apa gitu ya, apa yang akan dimohonkan, petitum takhir gitu ya, meminta supaya dibatalkan gitu kan, kalau tidak minta supaya keputusan yang seadil-adilnya, misalnya seperti itu gitu ya. Dan kemudian dilampiri alat bukti pendukung. Nah, ini alat buktinya biasanya banyak sekali. Kalau misalnya kita mengajukan uji material undang-undang, siapa tahu kita memperoleh risalah pembahasan dari RUU-nya, sampaikan di sana gitu. Kita akan bisa melihat itu, dan itu kita apa, dan bukti-bukti pendukung yang ada gitu ya, itu harus disampaikan juga gitu ya. Selanjutnya, saudara-saudara, nah, alat bukti. Nah, alat bukti itu bisa surat atau tulisan. Ya kan, surat atau tulisan, ya, media boleh, tetapi itu tetap harus dipergunakan apa ya, punya keterkaitan erat dengan apa yang sedang diperkarakan. Ada apa ya, dampak. Misalnya media itu berdampak apa gitu ya terhadap RUU-nya, terhadap undang-undangnya gitu ya. Kemudian keterangan saksi, tadi itu siapa saksi, kita tahu ya, setiap orang atau pihak-pihak yang merasakan sendiri, melihat sendiri, ya kan, mengalami sendiri, ya kan, mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kemudian keterangan ahli, itu adalah orang atau pihak-pihak yang dimintain penjelasannya berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pokok perkara yang diperiksa. Keterangan ahli, kemudian keterangan para pihak, ya kan? Jadi para pihaknya gitu menyampaikan gitu ya, misalnya pihak pemohon gitu ya menyampaikan, kemudian terkait menyampaikan, kemudian termohon gitu ya, kemudian petunjuk, ya, petunjuk apa begitu ya, silakan untuk disampaikan di sana. Dan kemudian alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam elektronik dengan alat optik. Boleh, ya kan? Misalnya YouTube misalnya, ya kan, disimpan dalam YouTube gitu ya, boleh, ya kan? Tapi itu harus betul-betul terkait dan punya dampak terhadap kerugian atau punya dampak terhadap perkara yang sedang diperiksa, ya kan? Misalnya kayak kemarin, salah satu alat buktinya itu adalah media sosial, media massa di luar mainstream. Di situ terungkap, dinyatakan bahwa waktu itu kan ada peresmian MRT, dan pada waktu itu salah satu kandidatnya yang kemudian yang masih incumbent gitu ya, Pak Jokowi gitu ya, meresmikan MRT di masa kampanye kalau nggak salah itu ya. Kemudian ini dianggap mempengaruhi perolehan suara. Nah, pertanyaannya, dapat dibuktikan nggak media massa yang menyampaikan berita tersebut dengan sikap memilih sehingga mengakibatkan nilainya suaranya itu meningkat? Apa korelasinya dengan suara? Ini harus bisa dibuktikan. Jadi media massa itu bisa dipakai sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai indikasi
tidak kemudian menjadi alat bukti langsung. Kan misalnya mau pemilihan presiden, gaji pegawai negeri dinaikkan. Pertanyaannya sekarang, apakah ada hubungan signifikan terhitung, tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar dugaan, bahwa naiknya gaji pegawai negeri sekian persen itu ternyata membawa dampak terhadap perolehan suara incumbent. Ini yang harus dibuktikan. Buktinya apa? Kan begitu. Tidak hanya indikasi berita media. Nah, itu alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam elektronik dengan alat optik, itu bisa dipergunakan asalkan punya hubungan signifikan dengan kasus yang diperiksa. Kalau itu pengujian undang-undang, bisa saja langsung diterima karena apa? Karena dalam konteks pengujian undang-undang, kan di dalam pemeriksaan berargumentasi itu kan lebih banyak tafsir tekstual, tafsir teksnya. Jadi teks itu ditafsirkan, hermeneutik tekstual, Tapi kalau di kasus-kasus lain, misalnya penghitungan suara, kasus hasil pemilihan umum, sengketa PHPU, penghitungan hasil pemilihan umum, maka dari angka ini, dari sesuatu gejala yang ada di masyarakat, muncul angka, apakah ada signifikansinya? Nah, ini yang sulit. Tidak hanya sekedar tekstual, tapi harus kontekstual. Nah, itu saudara-saudara yang harus diperhatikan. Jadi, membuktikan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dengan membuktikan sengketa perhitungan hasil pemilihan umum jelas berbeda, sangat berbeda. Kalau pengujian undang-undang, maka argumentasi tekstual, tafsir hermeneutik itu menjadi tulang punggung untuk membuktikan bahwa undang-undang ini melanggar undang-undang dasar. Saksi itu menyampaikan argumentasinya bahwa dia mengalami kerugian konstitusional. Saksi. Nah, tapi ketika masuk di dalam konteks PHPU, perhitungan hasil pemilihan umum, di situ bermain dengan angka-angka. Maka antara tekstual dan kontekstual berkelindang. Antara apa yang diwacanakan dalam media massa dengan apa yang terjadi sesungguhnya, itu harus ada signifikansinya, harus ada korelasinya. Dan ini yang sulit untuk dilakukan pengujian, saudara-saudara. Nah, ini ya, pemeriksaan ini sangat sulit sekali. Dan oleh sebab itulah, Profesor Eddie Hierich menghantam habis-habisan pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena ini tadi, ada nggak hubungan signifikan antara berita media dengan perolehan suara ini? Nah, kalau ini bisa dibuka, bisa dilakukan sebagai sebuah ada hubungannya, diteliti, kemudian memang ada hubungan yang signifikan, dan ini diketemukan. Kemarin itu misalnya memang ternyata terjadi kecurangan seperti itu, gitu ya. Ini terbukti. Ini bisa menjadi teori pembuktian bahwa media massa ada suara. Nah, di sini ini kan harus ada hubungan nih
Dan ini teorinya harus masuk nih. Walau, karena apa? Karena di Mahkamah Konstitusi itu aspek teori memang sangat-sangat kental sekali. Karena apa? Karena yang diperiksa adalah perkara-perkara yang sifatnya paradigmatik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan ini. Nah, itu saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, alat bukti harus disahkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Kita alat bukti sudah masuk, ketika permohonan itu ya, kemudian dilampirkan dan biasanya itu nanti dileges di kantor pos. Tok gini, dicapin ini. Dok, 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 dok. Sudah sesuai enggak ini? Dibuktikan apa? Disahkan enggak ini? Apa sah apa enggak ini? Sah atau enggak nih? Paling tidak harus ada legesnya. Nah, biasanya kalau dulu saya itu untuk mengetok di leges itu ya di kantor pos di depan Mahkamah Konstitusi itu di bawah itu, di lobi bawah itu, di depannya itu ada kantor pos dan di situ kita bisa apa? Ngasih tanda. Biasanya kan meterai, ini pakai tok, blok, blok, blok gitu. Nah, tergantung berapa alat buktinya. Nah, itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya, adalah berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu, sidang pertama ditetapkan 13 hari setelah dicatat di RPK. Jadi, saudara-saudara, sidang pertama itu ditetapkan 13 hari setelah berkas permohonan itu dicatat di Biro Registrasi Perkara Konstitusi, BRPK. Kalau saya tanya misalnya, apa artinya BRPK? BRPK adalah Biro Registrasi Perkara Konstitusi. Gitu ya. Ya, kemudian saudara-saudara, dalam sidang pertama itu sifatnya panel dan terbuka untuk umum, 3 hakim. Ya kan? Panel 3 hakim, terbuka untuk umum, dipimpin salah satu. Dan inilah terjadi dialog antara pihak pemohon, pihak termohon, kemudian biasanya pihak pemohon, ya kan, pihak pemohon yang ditanya-tanya, siapa yang hadir di sini, gitu ya, dan itu biasanya siapa yang hadir di sini, dan kemudian siapa kuasa hukumnya. Nah, pihak pertama ini nanti apa? Nasihat-nasihat hakim, gitu ya, masukan-masukan hakim terhadap permohonan itu. Kemudian pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Nah, ini nanti kelengkapan itu kan dilihat kelengkapannya, kejelasan materi permohonan. Jadi kalau tidak jelas, Anda kurang jelas ini, sebaiknya Anda masukkan ini. Ya. Ini kelihatannya konsep Anda masih kurang nih berkaitan dengan soal hak asasi manusianya. Tolong juga Anda masukkan dong hak asasi manusia misalnya menurut Karel Pasak misalnya seperti itu misalnya. Jadi ada masukan-masukan dari hakim. Ini enaknya kalau di Mahkamah Konstitusi. Ya. Selanjutnya hakim wajib memberi nasihat. Tuh lihat tuh. Pemberian nasihat hakim itu ternyata wajib, saudara-saudara. Dan ini yang harus kita terima. Karena itu tadi yang pertama, ya kan, yang pertama memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki, ya kan. Kemudian yang kedua memberikan peluang bagi kita untuk dinilai mampu nggak menerima nasihat hakim, menerjemahkan nasihat hakim. Yang ketiga paling tidak kita juga bisa dinilai bahwa keseriusan kita itu kayak apa. Nah itu saudara-saudara, itu ya. Nah, pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonan 14 hari sejak sidang pertama. Cepet kan? 14 hari itu cepet loh.
Jadi kalau saudara-saudara nanti memberikan permohonan, kemudian ada perbaikan, ya silakan 14 hari ini. Anda mau perbaiki nggak nih? Misalnya, oh enggak hakim tuh, yang mulia udah itu aja, ya nggak apa-apa. Tetapi saya menyarankan, kalau hakim sudah memberikan nasihat, maka sebagai pemohon harus secara moral itu memperbaiki dan 14 hari itu dimasukkan kembali. Supaya apa? Supaya kita menjaga marwah kehormatan hakim konstitusi. Kalau sudah menjaga marwah kehormatan hakim konstitusi, paling tidak hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah bersimpati terlebih dahulu. Bukan berarti kita ini mau bermain-main dengan ya apa berbelas kasihan, enggak, bukan. Tetapi ini timbal baik, hakim wajib memberikan nasihat, maka pemohon pun harus, walaupun tidak diwajibkan, wajib, walaupun tidak diwajibkan, tapi ada kewajib dalam konteks moral untuk memperbaiki. Begitu saudara-saudara, oke? Baik, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, begini saudara-saudara. Kita akan coba lihat apa ini. Ya, pemeriksaan persidangan sekarang. Dalam pemeriksaan persidangan, saudara-saudara, maka sidang pleno terbuka untuk umum. Ini ada prosesi 9 hakim tampil. Dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Wah, itu kayak ujian disertasi terbuka. Tampil di sana para pihak, pemohon, termohon, pihak terkait itu tampil di sana semua, penuh gitu ruangan, dan ada kebanggaan tersendiri, ada kehormatan tersendiri bisa tampil di sana. Menurut perasaan saya, karena kan ya maklum orang-orang dari kampung gitu ya ke kota masuk di lembaga yang sangat prestisius, Mahkamah Konstitusi. Ya, itu sidang terbuka untuk umum. Nah, setiap ahli saksi harus disumpah terlebih dahulu. Jadi, ini pertama setelah udang dibuka oleh ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian dilakukan sumpah atau janji dari ahli dan saksi gitu ya. Kemudian harus mentaati tertib, dilarang melakukan contempt of court, penghinaan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Sangat tertib. HP harus mati. Anda masuk di persidangan itu, ruang sidang itu, HP itu langsung blank. Nggak bisa Anda bermain WhatsApp, SMS gitu. Kaki jegrang gitu, jegang itu tahu ya, jegrang itu apa ya? Kaki disilangkan ke atas itu nggak bisa. Duduk harus tegap, betul-betul harus sangat tertib. Satpam atau pihak pengamanan itu selalu lihat kanan kiri yang duduk itu. Itu saudara-saudara. Jadi sangat tertib. Saya pernah ditegur, Bapak tolong kakinya Pak diturunkan. Pernah saya. Duduk agak nurun gini. Bapak tolong duduknya yang ditegakkan Pak. Nah, sangat tertib. Jadi memang kelihatan wibawanya di Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian hakim dapat meminta keterangan tertulis dari lembaga yang terkait dalam perkara. Misalnya lembaga terkait itu tidak hadir, tidak bisa dihadirkan. Misalnya, Komisi Konstitusi. Jadi dulu itu di MPR kalau nggak salah. MPR itu ada satu
semacam kelompok keahlian yang berkumpul yang namanya itu Komisi Konstitusi. Itu adalah mantan-mantan anggota MPR yang terlibat secara langsung terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang diperkuat oleh para pakar yang kalibernya mungkin kaliber nasional gitu ya, termasuk internasional mungkin ya, luar biasa, orang-orang pandai. Jadi saya hanya bisa berkagum ria dengan mereka-mereka itu, ya kan? Karena pandainya, mampu merumuskan konstitusi, dan ahlinya itu juga ahli yang luar biasa. Bisa dikatakan selebritis akademik tingkat nasional. Jadi nggak tingkat-tingkat lokalan seperti saya ini gitu yang hanya bisa ngajar atau apa gitu ya. Dan belum bisa dikatakan sebagai sebuah pakar. Karena apa? Karena saya hanya menerjemahkan, menstrukturkan apa yang sudah ada, yang terjadi di dalam konteks Mahkamah Konstitusi di dalam kuliah ini gitu ya. Saya hanya sekedar guru, menyampaikan pandangan-pandangan saja. Nah, itu bisa dimintain keterangan tertulis. Pengalaman menunjukkan dapat. Karena apa? Karena pada waktu itu saya, kalau nggak salah, saya menjadi kuasa hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu minta catatan dari Komisi Konstitusi. Karena Komisi Konstitusi nggak bisa dihadirkan. Dia menolak untuk hadir. Karena apa? Karena khawatir ada vested interest. Ya, ada vested interest. Makanya dia nggak bisa menolak. Oleh sebab itu kita minta. Dan itu dikeluarkan. Bagaimana sebetulnya posisi Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks perumusan, perancangan, pembentukan suatu undang-undang. Apa yang dipikirkan pada waktu merumuskan munculnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar kedua dari lembaga perwakilan. Nah, dan kemudian saya tulis dalam disertasi saya tentang posisi DPD sebagai bicameral semu dalam merepresentasikan demokrasi desentralistik. Di bukunya itu sudah ada di penerbit gitu ya. Nah itu. Kita juga minta, hakim juga bisa, oke silakan. Nanti kita minta keterangan aja dari Komisi Konstitusi. Nah itu saudara-saudara. Kemudian keterangan tertulis tersebut wajib dipenuhi paling lambat 7 hari sejak permintaan tersebut diterima. Hari ini gitu ya, hari Senin gitu ya. Senin, hari Sabtu sudah diterima. Karena bisa dipergunakan sebagai catatan agenda pemeriksaan berikutnya dalam sidang berikutnya. Nah, begitu saudara-saudara kira-kira. Selanjutnya, nah, kita tunggu. Kemudian putusan. Bagaimana putusannya? Yang pertama dilakukan di sidang tertutup dalam rapat permusyawaratan hakim. Ini tertutup ini. Hakim di sana berdebat, habis-habisan. Dan disinilah nanti akan muncul apa yang disebut sebagai dissenting opinion. 9 hakim berdebat habis-habisan. Ya kan? Bahkan bisa saja diambil semacam voting biasanya. Kalau voting kan ini ada 9 ini ya kan. Nah, itu ketua biasanya yang terakhir. Gitu. Ketua akan menentukan larinya kemana putusan itu, ya kan? Karena ada empat. Satu ketua ini. Ketua itu biasanya menentukan larinya kemana keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah lari menolak permohonan ataukah menerima permohonan bahwa undang-undang itu melanggar konstitusi. Ketua itu menunjuk, walaupun
ini kolektif kolegial, tapi ketua tetap memiliki posisi yang sangat strategis. Ketua MK itu 4-4, satu ketua. Nah, ketua ini nanti kalau larinya kemana, 4 yang mana ini, ya kan? Maaf, itulah saudara-saudara, sidang rapat permusyawaratan hakim. Hakim menyampaikan legal opinion di rapat permusyawaratan hakim. Opini hukum terhadap kasus undang-undang yang sedang diperiksa, terhadap kasus persengketaan hasil pemilihan umum, terhadap kasus sengketa kewenangan lembaga negara, terhadap kasus pembubaran partai politik, legal opinion. Dan disitulah teori-teori berkelindang saling menghantam antara satu hakim dengan hakim yang lain. Saya belum pernah, karena ini tertutup, saya belum pernah melihat bagaimana perang argumentasi antar hakim-hakim ini. Karena tertutup. Saya menyampaikan ini kelihatannya kayak sok tahu gitu ya. Karena saya membayangkan hakim MK itu kan paling tidak profesor, doktor gitu ya. Mereka itu kan sudah memiliki ilmu yang cukup, bahkan lebih dari cukup, ilmu konstitusi, mampu menyerap paling tidak informasi dari keterangan ahli, informasi dari saksi, dan kemudian menstrukturkan dalam sebuah teori konstitusi yang mereka miliki sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Luar biasa hakim konstitusi itu, saudara. Luar biasa. Dia paling tidak doktor. Sekarang ini yang profesor 1, 2, berapa yang profesor ya? Tapi paling tidak paling rendah sekarang ini. Nggak rendah ding, tinggi ding itu. Hakim Mahkamah Konstitusi itu rata-rata hampir semuanya itu paling tidak profesor doktor. Dan mempunyai posisi intelektualitas akademik yang mumpuni di bidangnya. Maka legal opinion-nya pun juga saya bisa membayangkan, wah luar biasa ini teori ini. Kalau itu bisa direkam dan kemudian dibukukan dari pertama kali MK didirikan sampai yang saat ini, itu teori-teori hukumnya luar biasa banyaknya. Nah, ini hakim menyampaikan legal opinion. Nah, dipimpin oleh ketua MK. Ya kan? Dipimpin oleh ketua MK ketika rapat permusyawaratan hakim ini. Kemudian ketua MK, jika ketua MK tidak hadir, dipimpin wakil ketua MK. Ya kan? Kalau ketua MK tidak hadir, maka dipimpin wakil ketua MK. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti. Kalau dipimpin wakil ketua MK, berarti kan 4 sama 4 nih. Nah ini, nah, gimana pengambilan keputusannya? Nah, apakah nunggu ketua MK? Nunggu ganjil? Nah ini, nampaknya ini harus diselesaikan ini. Ketika dipimpin wakil ketua MK, diambil keputusan, dan ternyata 50, wakil ketua, berarti 4, wakil ketua MK masuk, 4-3 ini. Jadi 4-3. Ya kan, dipimpin 4-3. Tapi tetap ini menjadi genap nih nanti putusannya. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kemudian cara pengambilan putusan musyawarah untuk mufakat. Ini cara pengambilan putusan yang paling utama adalah musyawarah untuk mufakat.
khas intelektualitas akademik seperti ini, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat tidak tercapai baru voting. Nah, kalau voting ini yang repot tadi, 4 tadi itu. Kalau wakil ketua MK nggak hadir. Tapi biasanya dengan musyawarah mufakat itu udah selesai. Karena apa? Biasanya akademisi yang sudah setingkat Mahkamah Konstitusi itu biasanya wise orangnya, ya kan? Dan tentunya musyawarah mufakat ini pasti panjang prosesnya. Maka putusan itu kadang-kadang panjang sekali. Setelah sidang akhir, kemudian nunggu putusan, biasanya itu lama gitu. Dulu itu berapa bulan ya saya itu, waktu undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan undang-undang P3 itu. Putusan MK nomor 92 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Lama kok itu lama. Karena dibuat musyawarah untuk mufakat ini. Tapi kalau nggak tercapai baru voting. Nah, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu final and binding, final dan mengikat. Baru kemudian disampaikan di dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di hukum acara umum itu pasal 28 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang MK. Hukum acara khusus pasal 50 sampai pasal 85 Undang-Undang MK. Dan saya minta saudara-saudara untuk mencari hukum undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru. Ya, nanti dicari dan kemudian dikumpulkan. Kapan mengumpulkannya? Tunggu nanti setelah yang satu ini. Nah, gambaran umum proses beracara di MK itu seperti ini. Pengajuan perkara itu 12 rangkap disertai bukti-bukti. Kemudian diajukan pemeriksaan syarat administrasi di bawah. Di MK itu bawah itu ada itu kantor itu pengajuan perkara konstitusi gitu ya. Saya ada fotonya itu mau saya tampilkan di sini nggak enak nggak sempat gitu ya. Pengajuan pemeriksaan administrasi dilihat lengkap atau tidak gitu ya. Kemudian dilanjutkan sampai kalau belum lengkap dikasih tahu diberitahu ini belum lengkap. Nah, kemudian dilengkapi seminggu 7 hari kerja. Nah, setelah dilengkapi ya kan pemeriksaan syarat, maka ini kalau belum lengkap ada pemenuhan kelengkapan dalam 7 hari. Nah, kemudian setelah lengkap, jadi kalau ini sudah lengkap, bila lengkap gitu ya, kalau sudah lengkap, maka diajukanlah ke registrasi, Biro Registrasi Perkara Konstitusi. Diregistrasi di Biro Perkara Konstitusi untuk dicatat, diagendakan kapan sidangnya. Nah, penjadwalan 14 hari kerja setelah registrasi, gitu ya. Dijadwalkan penjadwalan 14 hari kerja dari 2 minggu, saudara-saudara, untuk setelah registrasi. Lalu kemudian pemberitahuan kepada para pihak untuk persidangan. Nggak kelihatan ini, jadi pemberitahuan kepada para pihak. Nah, ini nanti tolong saudara-saudara ceritakan dalam narasi. Ketik, ya kan? Jangan dengan ini, jangan dengan apa, dengan model diagram gini, Anda ketik. Nah, saya pengen tahu, Anda mampu nggak? Karena biasanya kalau mahasiswa ini kan kalau ujian kan biasanya kan disuruh menjawab apa gitu, jawabnya apa. Nah, inilah kesempatan Anda untuk mengarang. Ada sudah dikasih poin-poin semacam ini. Selanjutnya saudara-saudara, nah setelah itu
pengumuman kepada masyarakat, ya kan? Dikasih pengumuman pada masyarakat bahwa ada persidangan, lihat di website sudah ada. Kemudian permohonan dapat ditarik kembali selama proses. Jadi ketika mau proses, setelah itu diproses itu permohonan bisa ditarik. Wah, nggak jadi deh, nggak ada apa-apa kok ini. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan pendahuluan melalui kelengkapan dan kejelasan permohonan. Jadi setelah diumumkan ke masyarakat, begitu bisa saja dilakukan penarikan kembali. Nah, ini pemeriksaan pendahuluan itu bisa jika tidak lengkap, tidak jelas, diberitahukan atau dilengkapi 14 hari. Ini dalam pemeriksaan pendahuluan, dalam persidangan pertama. Nah, ya kan? Pemeriksaan. Nah, kalau telah lengkap dan jelas, kalau belum lengkap, ya kan? Itu di pemohon dilengkapi atau dalam 14 hari, ya kan? Kalau sudah jelas, kemudian kalau sudah jelas, kemudian masuklah dalam pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan. Nah, kemudian masuk lagi pemeriksaan persidangan pleno terbuka untuk umum, itu menceritakan tentang kewenangan MK, kedudukan hukum para pemohon, pokok permohonan, kemudian langsung masuk dalam konteks pembuktian. Jadi prosesnya ini, proses persidangannya mulai ini agak panjang ini kalau sudah. Nah, pemeriksaan pendahuluan, kelengkapan permohonan, ya kan? Ini rapat pleno tertutup, laporan pembahasan tindak lanjut, ya kan? Ini tertutup, pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan ini diperiksa oleh hakim, tertutup, itu ya. Jadi, nah ini termasuk dalam pemeriksaan pleno terbuka. Termasuk ini nanti dari sini masuk di situ rapat pleno tertutup, dan kemudian kalau itu sudah beres semua, sidang terbuka dan pengucapan putusan. Sidang terbuka terus berapa kali sidangnya gitu, dan pengucapan putusan. Itu saudara-saudara. Nah, jika pemeriksaan persidangan pleno terbuka untuk umum itu ternyata rapat pleno tertutup pengambilan putusan. Jadi setelah rapat pleno tertutup, ya kan, masih rapat pleno tertutup, pengambilan keputusan, kemudian masuk ke dalam konteks sidang terbuka dan kemudian penyampaian salinan kepada pemohon dan termohon. Ini nggak kelihatan ini, sorry, ketutup wajah saya, gitu ya, saudara-saudara. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, kita lanjutkan kuliah yang akan datang. Dan jangan lupa, setelah Anda kuliah ini, mendengarkan ini, tolong Anda upload atau Anda tautkan, seperti kalau mengumpulkan tugas itu, hanya kata-kata seperti ini. Saya hadir kuliah tanggal, ya kan? Saya hadir kuliah tanggal 4, kalau nggak salah ya, tanggal pas kuliah aja gitu ya. Tanggal pas kuliah ini gitu. Anda masukkan, kemudian Anda upload. Untuk bukti kalau saudara mendengarkan kuliah sampai selesai. Dan bukti nanti akan saya catat di dalam ini. Ini adalah daftar manual presensi mahasiswa. Oke? Nah, ini nanti saya centang. Jadi kalau Anda tidak masuk, akan saya centang di sini dan akan saya verifikasi tidak masuk. Oleh sebab itu, silakan saudara-saudara, setelah habis kuliah, Anda tulis, ya kan, upload tulisan itu, satu kalimat aja. Saya hadir kuliah hari ini, tanggal ini, pas kuliah kita ini. Demikian saudara-saudara, ya, tolong diperhatikan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang dan salam sehat selalu.